Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Fauzia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit ya. Amin. Baik, sekarang kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat, rajin belajar, pantang menyerah. Sekarang kita belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Tujuan pembelajaran yang kalian dapatkan, kalian mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Nah, anak-anak, tanpa kalian sadari, saat kita memberi makanan pada hewan, ataupun saat kita makan pagi, makan siang, dan juga makan malam, tubuh kita itu bekerja untuk mengolah makanan yang tadi kita makan agar menghasilkan sari makanan, vitamin, protein, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kita harus lebih mengetahui, lebih detail, lebih jelas bagaimana cara atau proses pencernaan yang ada pada tubuh manusia dan juga pada tubuh hewan. Jadi, sistem pencernaan adalah serangkaian kerja tubuh untuk mengubah makanan yang dimakan menjadi sari makanan. Proses pencernaan makanan itu pun dibagi menjadi 2, yaitu proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Nah, contoh yang akan Ibu contohkan kepada kalian, proses pencernaan mekanik itu seperti mulut, dimana saat kita makan makanan berbentuk daging, sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan, maupun rumput yang biasa dimakan oleh hewan, itu masih berbentuk kasar, dimana tubuh kita harus tidak bisa mengolah jika makanan masih kasar. Jadi kita harus pertama mengolahnya menggunakan proses pencernaan mekanik yang terjadi pada mulut yang dibantu oleh gigi dan lidah agar makanan yang dimakan itu diproses lebih halus dan bisa masuk ke dalam tenggorokan atau kerongkongan, masuk ke dalam tubuh. Nah, itu adalah proses pencernaan mekanik. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, anak-anak, sistem pencernaan yang akan Ibu jelaskan ini adalah sistem pencernaan pada hewan. Jadi, pada hewan itu ada 5 sistem pencernaan. Yang pertama pada aves atau burung, pisces atau ikan, amfibi, reptil, dan juga hewan ruminansia. Tetapi Ibu hanya akan menjelaskan pada aves atau burung dan juga hewan ruminansia. Baik, kita lanjut pada sistem pencernaan makanan pada aves atau burung. Sistem pencernaan pada burung atau aves ini terdiri dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Makanan burung itu terdiri dari beberapa jenis seperti serangga, buah-buahan, biji-bijian, dan lain sebagainya. Nah, adapun saluran pencernaan burung itu terdiri dari paru, rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, dan kloaka. Nah, paru ini pada burung ini seperti ini. Nah, ini adalah paru atau mulutnya burung. Jadi paru ini berbentuknya bermacam-macam ya anak-anak, tergantung dari apa yang dimakan oleh burung tersebut. Kemudian saat makanan ini masuk ke dalam mulut, dimasukkan lagi melalui rongga mulut, kemudian masuk ke dalam tembolok, di mana tembolok ini adalah tempat penyimpanan makanan sementara yang dapat diisi dengan cepat, kemudian masuk ke dalam lambung kelenjar, yang mana tempat menghasilkan getah pencernaan untuk mencerna makanan kimiawi. Kemudian lanjut lagi ke lambung pengunyah,
di mana tempat terjadinya pencernaan mekanik yaitu menghancurkan makanan. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam usus halus, yaitu tempat pencernaan dan menyerap sari-sari makanan dan akhirnya dibuang melalui kloaka. Nah, untuk anak-anak kelas 5 yang cerdas-cerdas ini, yang pintar-pintar ini, jika kalian bertanya, kenapa sih Bu kok namanya kloaka, tempat buang akhirnya kloaka, kenapa tidak anus? Biasanya kan namanya anus. Anak-anak ini pintar-pintar semua. Jadi, kenapa namanya kloaka? Biasanya kloaka ini terdapat pada hewan amfibi, reptil, ikan, kemudian pada burung. Ya betul ya tadi ya Ibu ya, ngomongnya tadi apa? Pada reptil, amfibi, kemudian ikan dan juga burung. Nah, tetapi pada anus itu hanya biasanya ditemukan pada hewan mamalia. Baik anak-anak, kita lanjut kepada sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, apa sih hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah sekumpulan hewan mamalia pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya 2 langkah dan biasa disebut hewan memamah biak. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibanding pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung. Banyak sekali ya. Nah, dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, adapun contoh dari hewan ruminansia itu adalah sapi, domba, kerbau, kambing, jerapah, rusa, unta, dan keledai. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, ini adalah contoh dari pencernaannya ya. Nah, ini adalah 4 lambung yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama adalah rumen, lambung yang paling besar ini, kemudian retikulum, abomasum, dan yang terakhir lambung omasum. Nah, makanan yang akan dicerna itu masuk ke dalam mulut, kemudian dimasukkan lagi ke dalam kerongkongan, dan makanan itu diolah masuk ke dalam lambung rumen atau perut besar ini, di mana tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Kemudian masuk ke dalam lambung retikulum yang mana makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam lambung omasum. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam lambung retikulum, makanan tersebut dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kedua kali. Nah, ini yang dinamakan memamah biak. Jadi yang makanan diolah 2 kali ini dinamakan hewan memamah biak atau hewan ruminansia. Setelah itu dimasukkan lagi ke dalam kerongkongan atau esofagus dan dimasukkan ke dalam lambung omasum, di mana lambung omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke dalam abomasum, yaitu perut. Bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Kemudian masuk ke dalam usus halus, kemudian ke usus besar, kemudian ke rektum dan anus. Nah, pada hewan ruminansia ini proses pencernaan mekaniknya terjadi pada mulut dan juga pada lambung omasum. Sedangkan pada proses pencernaan mekaniknya kimia mekaniknya pada hewan pada mulut yang dibantu oleh gigi dan lidah, kemudian pada lambung omasum. Sedangkan yang kimiawi
yaitu pada lambung abomasum. Baik anak-anak, cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian semua ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.